Dan saat ini sudah bergabung bersama kami petugas yang membantu ibu hamil melahirkan di Sawah Besar, Aibtu Sucipto, Babin Kamtipnas, Kelurahan Karanganyar, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Selamat sore, Pak Sucipto. Selamat sore, Mas David. Pak Sucipto, bisa Anda jelaskan bagaimana Anda membantu proses persalinan tersebut hingga akhirnya sang bayi selamat, Pak? Iya, saat saya mau melaksanakan apel di Polres Metro Jakarta Pusat, saya harus berganti baju dulu. Tapi sebelum nyampe ke pos polisi, saya melintas di jalan, kebetulan jalan itu adalah wilayah binaan saya. Setelah sampai di jalan, ternyata ada anak-anak yang berlari minta tolong. Setelah saya turun dari motor, saya cek, ternyata ada ibu-ibu yang mau melahirkan. Dilihat kondisinya yang nggak memungkinkan, kita harus bawa ke rumah sakit karena tidak kuat atau tidak mampu lagi untuk berjalan, harus dipapah. Dan kita harus mencari mobil atau bajai untuk alat angkut sementara. Sementara itu perlu waktu, makanya saya punya inisiatif untuk menolong ibu itu untuk lahir di jalanan. Karena ibu itu ada kondisi badannya gemuk, ya. Jadi kalau kita angkat nggak mampu. Dan kebetulan hanya waktu yang singkat, alhamdulillah ibu itu dengan pertolongan ibu-ibu sama saya arahin dan bisa lahir dengan selamat anak itu. Baik. Kemudian saya instruksikan sama yang lain-lain untuk mencari bantal, untuk mencari selimut, untuk menutupin aurat badan ibu itu, seperti itu. Baik, Pak Sucipto belajar dari mana? Pak Sucipto belajar dari mana cara untuk memandu ibu yang sedang melahirkan, Pak? Saya tidak belajar, cuman sering menolong orang, sering membantu orang dari berbagai macam, jadi berdasarkan pengalaman saja. Seperti itu. Baik, ketika itu kondisi... Gimana caranya ibu ini bisa lahir, jadi Ya, waktu itu bagaimana kondisi jalan di sekitar situ? Apakah memang macet total atau bagaimana, Pak Sucipto? Itu bukan jalan raya, jalan gang, hanya setapak, hanya orang kalau berpapasan pun kendaraan bermotor pun nggak bisa, harus antri. Jadi hanya jalan setapak, jalan gang, seperti itu. Baik, Pak Sucipto, jadi pada saat itu apa yang Anda katakan kepada sang ibu untuk menenangkan sang ibu, kemudian proses sampai bayi itu lahir, kemudian memotong ari-arinya segala macam itu seluruhnya Pak Sucipto yang melakukan? Kalau untuk motong ari-ari itu bukan saya. Jadi setelah anak ini lahir kan pasti harus kita selamatkan, kita bawa. Sementara ari-arinya kan masih panjang, harus dipotong. Jadi saya instruksikan cari bidan yang terdekat di Jalan D seperti itu. Dapatlah Ibu Bidan, Bu Yuni, bidan dari klinik. Langsung datang, langsung untuk motong ari-ari. Setelah ari-ari dipotong, tapi sebelum ari-ari dipotong juga ibu-ibu berteriak, Pak Cipto, tolong azanin. Enggak, bapaknya aja, saya bilang. Bapaknya lagi dinas, Pak, gitu, minta tolong. Ya udah, langsung saya azanin. Setelah azan, ari-ari dipotong, kemudian ibu itu kita rame-rame kita angkat. 4 orang kita cari bapak-bapak yang badannya kuat untuk ngangkat ibu-ibu. Karena berat badannya kurang lebih ya 80 kilo. Seperti itu, harus perlu tenaga ekstra. Baik, Pak Sucipto. Setelah ibunya masuk di rumah. Pak Sucipto, waktu itu kejadiannya dari mulai Bapak memutuskan ya sudah ibu ini melahirkan di sini saja sampai bayinya lahir berapa lama, Pak? Ya sampai pertolongan itu hanya singkat ya, itu karena kurang lebih 3 menit lah lahir itu bayi, bisa lahir itu. Jadi nggak panjang untuk lahirnya, cuman proses untuk penyelamatan ibunya, proses untuk ini itu baru panjang. Kita manggil bidannya kan harus jalan kaki begitu. Itu untuk proses lahirnya paling 3 menit. Artinya prosesnya memang singkat sekali. Saat itu sang ibu memang betul-betul memang sudah waktunya untuk melahirkan ya Pak Sucipto ya?
Iya, dia justru emang harus sudah, mungkin kalau bahasanya udah keluar lah itu. Cuman belum sepenuhnya, makanya dia tidak bisa lagi berjalan. Salah satu jalan dibopong, makanya saya ngambil keputusan udah rebahkan aja di jalanan seperti itu. Pak Sucipto, kemudian Anda diminta untuk mengazani sang bayi saat itu, Pak Ya. Sucipto ya. Apakah sang ibu pada saat melahirkan memang betul-betul seorang diri ataukah dia sedang berjalan bersama mungkin keluarganya yang lain, Pak? Dia bersama kakaknya. Kakaknya ya berpikiran mau ke klinik atau rumah sakit. Cuman tidak mampu lagi seperti itu. Jadi teriaklah kakaknya itu. Ada keluarga yang lain, istilah tetangga, itu yang ikut nganter. Itu termasuk anaknya yang nomor 3 itu ngikut, dia bawa selimut. Akhirnya selimutnya saya ambil untuk jadikan bantal ibunya, biar posisi kepalanya lebih tinggi seperti itu. Baik, terima kasih Pak Sucipto, terima kasih juga atas baktinya kepada masyarakat.